Oke, ya kembali ke channel Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Doctor Strange in the Multiverse of Madness karena gue yakin buat kalian yang udah nonton pasti udah lah ya, kita akan bahas full spoiler di video ini Pak ya. Dan kalau kalian masih belum nonton filmnya dan nggak mau kena spoiler, close video ini, tonton dulu filmnya, habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat review spoiler dari gua, oke? Dan kita akan bahas mengenai fullnya dari awal sampai akhir, mengenai alur ceritanya, sinematografinya, bahkan sampai perlemakan seperti apa, bahkan sampai endingnya pun masih banyak yang belum tahu, terutama post credit scene-nya Pak ya. So kita akan bahas mengenai semuanya lengkap mengenai Multiverse of Madness Pak ya. Oke, sebelum kita juga video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, dan kita akan bahas mengenai Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya, jadi kita udah nonton semuanya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Gue yakin juga buat kalian yang udah nonton semuanya Pak ya, karena sebagian besar buat kalian tuh ada yang kecewa, ada yang suka, bahkan ada yang benar-benar nge-hate sama film ini Pak ya. Tapi kita akan bahas mengenai dengan perspektif gue mengenai film ini Pak ya. So, dari awal sampai akhir gue melihat film ini tuh jujur aja ini sangat dark banget Pak ya. Dan juga tadi kan gue kemarin habis nonton 2 kali ya di Ciputa World Surabaya bareng kalian juga, sama berbagai macam cosplayer yang udah gua temui Pak ya. So thank you buat komunitas Marvel Indonesia dan juga Arek Nonton Jatim yang sudah meramaikan nobar ini Pak ya. Itu seru banget Pak, seru banget. Jadi pada saat acara tadi itu gua udah ketemu sama Scarlet Witch lah, Profesor X lah, terus Ajax, Captain America, berbagai macam Iron Man, zombie ada Pak. Mengenai Multiverse of Madness tadi juga aja itu, my god, lagi-lagi gua mendapatkan feel yang bener-bener jadi di film ini menceritakan mengenai Doctor Strange ya, ketika dia akan bertemu dengan American Chavez. Yang American Chavez ini adalah orang yang bisa menembus berbagai macam multiverse dengan tubuh fisiknya. Karena sampai sekarang di MCU tidak ada orang sama sekali yang mereka itu bisa pindah ke multiverse dengan tubuh fisik. Nah, satu-satunya orang yang bisa melewati itu semua itu adalah si American Chavez. Maka dari itu si Wanda sebagai villain sini, dia langsung mengincar si American Chavez ini agar supaya kekuatannya itu bisa dia serap. Alhasil dia bisa pindah ke universe lain untuk bertemu dengan anak-anaknya, yaitu adalah Billy dan Tommy. Nah, seperti kalian tahu bahwa film ini adalah kontinuitas langsung dari WandaVision. Kalau kita udah nonton WandaVision, dan disitu kita bisa melihat bahwa si Wanda itu sudah membebaskan orang-orang yang mereka itu udah terjebak ke dalam hexnya di kota Westview, sehingga Wanda langsung melepaskan semua sihirnya dan dia menyadari apa yang udah dia lakukan itu salah Pak ya. Dan alhasil ketika Wanda itu sudah pergi dari Westview, dia tiba-tiba mempelajari buku Darkhold karena dia pengen tahu sihir-sihir apa yang ada di kandung dalamnya Pak ya. Dan kita tahu Pak ya bahwa buku Darkhold itu berisi tentang berbagai macam ilmu-ilmu tentang multiverse, tentang dark magic, bahkan sampai berbagai macam mantra-mantra yang sangat larang bagi para sorcerer yang melakukannya Pak ya. Dan di sini Wanda sudah mempelajari buku Darkhold dan dia mendengar suara anak-anaknya, yaitu Billy dan Tommy yang ada di universe lain, sehingga kejahatannya mulai meraih lagi ketika dia tampil di Multiverse of Madness Pak ya. Jadi ini adalah alasan kenapa si Wanda ini sudah menjadi evil dan dia menjadi kalat lagi seperti yang kita udah lihat di WandaVision Pak aja, seperti itu. Dan kita bisa melihat awal-awal aja tuh udah mulai action parah Pak. Tapi gue harus akui untuk actionnya bagus banget ya. MCU yang namanya action mereka masih bagus ya Pak ya. Bagus, dan juga untuk tonton horor-horornya dipersiapkan oleh Sam Raimi menurut gue bagus banget Pak. Sumpah kece banget Pak. Maka dari itu gue lihatnya astaga, dengan fantasi plus horor siap. Dan juga di film ini ada berbagai macam jump scare. Dan jump scare ini mohon maaf gue harus ngomong lagi sekali lagi, ketika gue udah review non spoiler di video sebelumnya, gue harus ngomong untuk semua jump scare yang ketika gue nonton 2 kali, gue harus ngomong jump scare yang sudah ditebak semua Pak ya. Tidak ada jump scare menurut gue tuh kaget di segala macam, gak ada. Biasanya gue melihat jump scare-nya ya ketebak. Jadi orang yang nonton itu udah ready tutup telinga. Aduh, tapi ya gue akui sih untuk Multiverse of Madness ini dalam segi ceritanya sangat simple Pak ya. Sangat simple. Kenapa? Dengan rating PG-13 dan juga dengan tone horornya, dengan adegan gore-gore-nya. Tapi lagi-lagi cerita yang mereka tampilkan di sini adalah PG-13, di mana orang-orang awam pun yang gak ngikutin WandaVision, yang gak ngikutin What If, mereka bisa mengikutinya perlahan-lahan. Karena kita tahu kan bahwa di MCU kan untuk multiverse bener-bener udah jor-joran banget kan di Loki Pak ya. Dan gue yakin kalian udah nonton Loki, pasti kalian masih
bingung dengan episode ke-6 nah dengan endingnya Loki tuh. Banyak banget yang masih bingung Bang Loki yang di ending lu kok si Loki udah pindah ke universe lain, dia ditangkap sama TVA lain. Nah, ini masih jadi perdebatan sampai sekarang di kalangan para fans. So, gue masih belum tahu apakah ini TVA yang di universe lain atau itu adalah TVA yang sama cuma di reset timelinenya. Nah, kita nggak tahu Pak ya, banyak banget teori tapi lagi-lagi MCU masih belum bisa mengkonfirmasi tentang hal tersebut Pak ya. Nah, kita akan bahas sebenarnya kembali lagi ke Multiverse Madness ya. Untuk Wanda, the best waifu yang pernah gue lihat Pak ya, si Elizabeth Olsen by the way ya. Elizabeth Olsen ya, gue suka sama si karakter si Scarlet Witch yang dia perankan dari Avengers Age of Ultron. Walaupun film itu agak ampas ya, tapi lagi gue harus melihat untuk aktingnya si Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch bagus banget Pak. Yang awalnya gue kira dia itu adalah anggota Avengers tetap, ternyata setelah apa yang udah dialami di WandaVision terulang lagi ke Multiverse of Madness. Nah, kalau kalian perhatikan ya, setelah kalian udah nonton WandaVision terus kalian nonton lagi ke Multiverse of Madness, itu patternnya sama Pak, sama. Kalau kita bandingkan ya, WandaVision dia fokusnya ke Vision satu, dan kedua dia menciptakan sebuah hex, dan ketiga dia itu menyerap semua orang-orang yang ada di Westview sehingga mereka itu akan berperan sesuai dengan keinginan sihirnya si Wanda, sama. Dan kedua Multiverse of Madness ini ceritanya dia itu akan fokus ke anak-anaknya yaitu Billy dan Tommy yang ada di universe lain. Nah, sama Pak ya, jadi patternnya sama cuma beda objek. Yang pertama si WandaVision itu fokusnya ke Visionnya, yang kedua Multiverse of Madness ini dia fokus ke Billy dan Tommy. Bisa dibilang ini adalah kompleks banget sih buat kita yang udah nonton WandaVision Pak ya. So, oke, patternnya sama banget. Dan juga gue harus ngomong ya untuk Doctor Strange nya, gue suka ketika dia itu datang ke pernikahan Christian Palmer, yang dimana kita tahu kan ya bahwa Christian Palmer dan juga Doctor Strange mereka berdua itu udah nggak punya hubungan apa-apa lagi, karena bisa dibilang si Stephen Strange yang sekarang di MCU dia itu udah fokus yang namanya dengan jalan sorcerernya satu, dan kedua dia itu juga adalah anggota Avengers, dan ketiga dia itu adalah penjaga multiverse sehingga dia itu nggak bisa meluangkan waktunya dengan berpacar dengan Christine lah, dia nggak punya waktu untuk itu ya. Jadi bisa dibilang si Doctor Strange sudah sibuk dengan dunianya sendiri, sementara Christian Palmer akan menikah dengan orang lain Pak ya. Dan ini adalah momen sangat-sangat broken banget Pak, dan kita bisa melihat chemistry-nya antara si Christian Palmer sama si Doctor Strange ini bagus banget Pak, klop banget mereka. Jadi anjir, mereka tuh kayak saling ngomong, lu jaga baik-baik ya, lu baik-baik aja kan gini. Mereka tuh saling peduli sebenarnya, mereka masih ada rasa sayang. Gua bisa bilang mereka berdua itu masih ada rasa sayang, masih ada rasa peduli. Tapi lagi-lagi karena keadaannya udah begini ya mau gimana lagi, jadi seperti itu Pak ya. Nah, next kita bisa melihat pertarungan Gargantos. Nah, buat yang belum tahu ya, Gargantos ini adalah salah satu makhluk gaib yang dikirim oleh Wanda untuk menyerang si American Chavez. Nah, kenapa dia tidak terlihat? Nah, kalau kalian udah nonton What If episode 4, kita bisa melihat bahwa Supreme Strange ketika itu udah mempelajari buku Cagliostro, kita bisa melihat bahwa dia itu mengira berbagai macam makhluk magis untuk membantu dia untuk bisa membangkitkan Christian Palmer dari takdir kematiannya. Nah, kayaknya yang bisa melihat makhluk-makhluk magis ini adalah seorang sorcerer saja. Sementara orang-orang yang biasa yang nggak punya kuota sorcerer atau mereka yang nggak punya kuota metahuman, mereka nggak bisa Pak ya. Jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang Gargantos ataupun makhluk-makhluk magis yang dihadapi oleh American Chavez sama Defender Strange ini benar-benar mereka itu hanya bisa dilihat oleh para sorcerer ataupun orang-orang yang punya kekuatan multiverse. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Nah, gue mau bahas lagi untuk openingnya. Ada berbagai macam plot hole yang gue temukan. Yang pertama, kalau kalian masih ingat dengan Defender Strange, gue harus tanya, Defender Strange ini dari universe mana? Satu, dan kedua, hubungan dengan Defender Strange dengan American Chavez seperti apa? Karena lagi-lagi kita udah dikasih tahu, oh American Chavez itu berteman dekat dengan Defender Strange. Lu kok bisa? Apa hubungan mereka? Jadi seperti itu. Makanya gue langsung kaget kok Defender Strange ketika di opening dia tiba-tiba muncul dan langsung mati di situ. Bodoh lah. Gue nggak tahu dia dari universe mana, dan kedua hubungan dia dengan American Chavez seperti apa, dan ketiga universe-nya keadaan seperti apa, kita nggak tahu. Oke, gue harus bahas mengenai berbagai macam anggota Illuminati. Oke, kita langsung terjun aja ke Illuminati. Jujur, untuk Illuminati, mohon maaf, gue sangat kecewa Pak ya, mohon maaf nih. Ya, gue tahu MCU punya project Illuminati di MCU kedepannya, karena kan MCU ini udah dikonfirmasi bahwa MCU ini adalah Earth 616. Ketika Doctor Strange itu diinterogasi oleh anggota Illuminati. Nah, di sini ternyata Doctor Strange itu sama American Chavez ketika mereka tuh berhadapan dengan Wanda dan mereka udah terlempar ke berbagai macam multiverse, akhirnya mereka tuh tertampar di Earth 838, di mana Earth 838 ini itu adalah Earth di mana Doctor Strange versi varian itu sudah menjadi benar-benar superhero yang terkenal, bahkan dia itu sudah
berkorban karena dia udah mengalahkan Thanos dan pasukannya. Nah, jadi Doctor Strange yang di varian di Universe 838 dia itu udah dihormati sekali Pak ya, seperti itu. Dan next kita bisa melihat Illuminati-nya Pak ya. Mohon maaf, ketika Mordo udah bertemu dengan Doctor Strange, mereka mau mencari buku Vishanti, buku Darkhold segala macem Pak ya. Gua bisa melihat untuk Illuminati ketika mereka pertama kali tampil. Mohon maaf nih. Pas sidang bagus. Gua harus akui untuk sidang mereka tuh bagus, dan kita bisa melihat lebih macam anggotanya Pak ya. Yang pertama kita bisa melihat ada Captain Carter yang kita udah lihat di TV spotnya. Mohon maaf sih Pak ya, ini TV spot ya, ini penyakit banget. MCU sekarang itu udah bener-bener jorok banget. Ada cameo yang seharusnya nggak muncul di trailer, tapi mereka tuh munculnya di TV spot, dan pasti orang-orang notice dong gitu loh. Dan kedua, apa ya, mereka tuh nggak bisa menjaga yang namanya spoiler. Mereka udah ngomong don't spoiler, tapi lu spoiler mulu. Kesel gua ngeliatnya. Kesel gua apa? Makanya mereka tuh apa ya, dari segi teknik marketing mereka tuh kayak membawa kita sebagai para penonton, sebagai para fans, kita tuh kayak digiring-giring banget untuk pergi ke Illuminati. Tapi setelah kita udah menonton Illuminati dengan aksi yang mereka seperti apa sampai ending, gitu amat lo. Kesel gua ngeliat Pak. Aduh. Yang gua suka itu di Illuminati, akhirnya gua bisa melihat Reed Richards yang diperankan oleh John Krasinski. Karena kan sebelumnya kan fans itu hanya berspekulasi bahwa John Krasinski ini harus jadi Mr. Fantastic. Nah, ternyata MCU mengabulkan permintaan para fans dengan menjadikan aktor John Krasinski ini akan menjadi Mr. Fantastic Pak ya. Dan kita bisa melihat semua anggota Illuminati udah mulai kumpul semua sampai ke Profesor X juga. Nah, gue suka dengan Profesor X di mana itu datang dengan diringi lagu X-Men tahun 90-an. Itu memorable banget sih buat kita yang udah ngikuti animasi X-Men-nya. Tapi lagi-lagi, kalau itu seandainya musiknya diganti, kalau seandainya what if kita ngomong hypothetical ya, kalau seandainya lagu itu diganti oleh lagu temanya X-Men yang tahun ribuan, di mana itu masih X-Men versi Fox, buat aku itu masih bisa memorable. Dan itu lebih memorable Pak, karena kita kan udah sebagai market lama Pak ya, kita udah tahu ya theme songnya X-Men dulu seperti apa. Tapi kalau untuk X-Men 90-an ya beberapa orang aja yang tahu sih. Tapi actually bagus sih untuk Profesor X tampil di sini dengan aktor yang sama si Patrick Stewart. Ya ampun, dia udah tua banget Pak ya, kita udah lama nggak ngeliat dia semenjak dia tuh udah tampil terakhir kali di Logan. Aduh, udah nggak ada lagi sekarang Pak. Oke, lanjut. Illuminati ya Pak ya, itu diantaranya adalah Karl Mordo, oke, sebagai Sorcerer Supreme. Yang kedua adalah Captain Carter. Yang ketiga Black Bolt. Nah, Black Bolt yang belum tahu, Black Bolt itu adalah pemimpin dari Inhumans, dan kekuatannya adalah dia tuh bersuara dan juga bersiul. Tapi ketika orang yang terkena siulan tersebut, dia bisa mati sekejap, bahkan bisa terpental. Nah, gitu Black Bolt seperti ini. Makanya kalau kalian perhatikan, kalau kalian belum nonton series Inhumans, kalian pasti bingung mengenai Black Bolt kok kekuatannya seperti itu. Nah, kenapa dia tuh nggak ngomong? Karena kalau dia ngomong, itu semua gelombangnya akan keluar, dan orang di depannya itu akan terpental. Dan kalau dia itu udah menganggap super powerfulnya, ya orang itu akan hancur. Seperti yang kita udah lihat ketika Profesor X itu menunjukkan flashback di mana Doctor Strange versi Earth 838 itu sudah menggunakan buku Darkhold demi mengalahkan Thanos dan pasukannya di planet Titan Pak, seperti itu. Makanya oh my god anjir, dan itu parah sih. Jadi gini, kalau kalian tahu lo kenapa Doctor Strange itu kan dia kan udah ngumpulin Thanos, kok dia bisa dibunuh oleh Illuminati. Nah gini Pak ya, jadi ada namanya inkursi. Nah, inkursi ini adalah sebuah peristiwa di mana satu universe itu akan bertabrakan dengan dua timeline, sehingga satu universe tersebut itu akan hancur perlahan seperti yang kita udah lihat di universe-nya Sinister Strange. Kita udah tahu ya bahwa di universe-nya Sinister Strange itu universe itu udah yang memulai namanya inkursi. Dua timeline bertabrakan dengan satu universe. Alhasil satu universe tersebut itu akan hancur dengan sendirinya Pak ya, karena tabrakan dua timeline tersebut. Dan dikarenakan dengan akibat si Strange ini berusaha menyelamatkan Christian Palmer seperti yang udah diceritakan oleh Sinister Strange, ketika Doctor Strange dari MCU ini akan mengambil buku Darkhold yang disimpan oleh si Sinister Strange itu Pak ya, seperti itu. Itu adalah gambaran langsung mengenai apa yang akan terjadi ketika universe itu sudah mengalami sebuah inkursi. Itu seperti itu Pak. Jadi semua gedungnya udah hancur, semua jalannya udah mulai berantakan gitu Pak ya. Itu adalah penyebab dari inkursi, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke Illuminati. Jadi kalau kalian perhatikan, semua kursinya udah mulai terisi. No, ada satu kursi yang kosong. Kalau kalian perhatikan ketika kalian itu udah nonton scene-nya Illuminati di Multiverse of Madness, kalian perhatikan di kursi paling kanan. Kalau kalian mau di-watch lagi di bioskop, kalian perhatikan di kursi yang paling kanan. Nah, paling kanan itu kosong Pak ya. Nah, paling kanan itu kosong loh. Nah, siapa itu? Gua asumsikan dia adalah Tony Stark versi Earth 838 itu Pak ya. Nah,
Kok bisa? Karena apa? Karena udah ada Ultron Sentrisnya. Nah, Ultron Sentris yang menciptakan itu kan pasti adalah Tony Stark, Pak ya. Yang punya blueprintnya semua, yang punya rancangannya semua itu adalah Tony Stark. Nah, Tony Stark di sini di MCU 838 ini nggak ada. Nah, mungkin kalau kalian udah baca komiknya, Tony Stark itu kan udah dikeluarkan dari tim Illuminati dikarenakan dia kan udah mulai berkhianat ketika dia sudah menyebarkan virus Axis di kota New York. Dan setelah itu Profesor X dan Reed Richards di komiknya mereka berusaha untuk mengalahkan si Superior Iron Man ini, Pak ya. Jadi kalau belum tahu ya, Bang, Iron Man di versi Illuminati kan teman. Oh enggak, udah jadi musuh dikarenakan dia itu udah terinfeksi virus Axis. Buat yang belum baca aja lah Illuminati komiknya. Dan itu ada versi dimana ketika para anggota Illuminati itu udah menghadapi Superior Iron Man, dimana si Tony Stark itu awalnya itu adalah seorang yang benar-benar biasa aja, benar-benar suka membantu orang, tiba-tiba dia menjadi villain dikarenakan dia udah terpapar oleh virus Axis ini, Pak. Seperti itu. Baca aja komiknya, bagus kok. Nah, di sini gue melihat kayaknya kursi kosong itu adalah Tony Stark, yang dimana originnya tidak diceritakan sama sekali mengenai itu adalah seperti apa, asal usulnya nggak ada. Jadi ya kayaknya itu dipotong oleh pihak Disney. Gua tahu sih, maksudnya Disney itu mau menahan cameo-nya si Iron Man ini dikarenakan ya lagi-lagi mungkin ada masalah mungkin, atau ada masalah deadline yang nggak mumpuni, atau bisa jadi skripnya itu nggak sesuai dengan permintaannya si Kevin Feige dan juga Sam Raimi. Jadi bisa dibilang kayaknya itu terpaksa dihapus, Pak ya. Nah, makanya gua bisa melihat di mana komen-komen ada yang ngomong rilis Raimi cut. Rilis Raimi cut, Pak ya. Gua langsung inget rilis Thunder cut, Pak. Aduh, jadi mereka tuh kayak nggak terima dengan Illuminati seperti itu. Dan juga gua sangat tidak terima, Pak ya, mohon maaf nih. Ya gua tahu ini adalah Illuminati versi varian, tapi kan nggak gitu juga, anjing. Kesel gua ngeliatnya. Jadi gitu loh, Pak ya. Kalau lu memperkenalkan sebuah Illuminati di mana tim ini adalah sangat-sangat OP banget, Pak ya, karena sudah ada Reed Richards, manusia yang paling cerdas ya kan. Terus ada Profesor X. Kurang apa lagi coba itu? Kesel gua. Tapi lagi-lagi ya elah gitu doang lo, kesel, Pak. Gua ngeliat, Pak. Dibikin badut semua, seolah-olah mereka tuh lah para Illuminati itu hanya sebagai tumbal untuk si Wanda doang. Astaga, gila kesel gua ngeliat, Pak. Makanya tuh gua sangat kecewa banget, bangke Illuminati gua tuh diginiin sama MCU lo. Sumpah gua nggak terima, Pak, karena lagi-lagi mereka tuh adalah tim yang benar OP, di mana mereka tuh berbasis secara rahasia ya. Buat kalian tahu ya, Illuminati di komik mereka tuh adalah tim superhero yang benar mereka tuh sangat-sangat rahasia, sehingga orang-orang nggak tahu di mana keberadaan para Illuminati ini. Dan Illuminati ini beranggotakan dari Tony Stark, Iron Man yang mewakili Avengers. Yang kedua, Profesor X yang mewakili X-Men. Yang ketiga, Reed Richards yang mewakili Fantastic Four. Yang kedua, Black Bolt yang mewakili Inhumans. Yang kelima itu adalah Namor yang mewakili Atlantis. Yang keenam adalah Doctor Strange yang mewakili Sorcerer Supreme. Yang ketujuh itu adalah Black Panther yang mewakili Wakanda. Jadi sebenarnya ada 7 anggota di komik. Sebenarnya kalau di sini tuh sama kayak 7 orang, cuman diganti semua beberapa. Ada si Karl Mordo, Captain Marvel, sama Captain Carter. Itu kan mereka seharusnya nggak ada di Illuminati, Pak, tapi versi MCU di varian ini mereka dibuat berbeda. Jadi seperti itu. Makanya anggap aja ini varian, cuman ya walaupun varian tapi nggak gitu-gitu amat. Jadi mereka tuh matinya dengan cara gampang banget. Black Bolt yang mulutnya hilang tiba-tiba. Aduh, kesel. Yang kedua sih Reed Richards yang katanya perkenalan dia itu adalah manusia tercerdas. Oh, cerdasnya gue pengen lihat dia itu secerdas apa. Apakah seperti di komik? Ternyata di MCU cuma gitu doang. Dia dibunuh dengan jadi mie, Pak. Jadi pangsit, Pak, bangke. Gua bangsat ini bangsat. Aduh, Reed Richards gue cuma gitu doang. Aduh, gue nggak merasakan itu OP seperti apa. Lagi-lagi goblok banget sumpah. Dan gue nggak terima mereka dibunuh dengan cara hal yang sepele. Dan ketiga, gue paling nggak terima dengan si Captain Carter. Nah, kita tahu kan bahwa di What If itu kan Captain Carter kan kalau dia tuh yang angkat shieldnya bisa, dia tuh OP banget si Captain Carter itu. Makanya karena dia tuh punya serum super soldier di tubuhnya gitu, Pak ya, sehingga dia ketika kena shieldnya sendiri dia tuh bisa nangkep. Tapi di versi varian ini 838 dia ketika ditebas sama shieldnya sendiri malah tembus, Pak. Tembus bangsat, bangke. Kesel gue ngeliatnya, Pak, sumpah. Yang keempat, gue ngomong untuk Captain Marvel-nya. Ya kita tahu kan bahwa Captain Marvel-nya adalah orang yang terpapar oleh Tesseract. Cuma di versi R838 ini yang terpapar bukan si Carol Danvers, melainkan si Maria Rambeau. Oke, tapi lagi-lagi dia mati dengan mudah, Pak ya. Cuma ketimpa batu doang. Kalau gue jadi dia, gue gimana caranya gue bisa angkat tuh batu ya pakai kekuatan kosmik gue. Tapi ternyata tidak, Pak ya. Di sini tuh mati aja. Bodoh amat lah, kesel gue ngeliatnya, Pak. Sumpah kesel gue.
se-OP itu dibuat skripnya jadi anjing lah, bodoh anjir. Dan yang kelima, gue sih ngomong kematian paling menurut gue tuh tolol banget, super tolol, itu adalah Profesor X. Sekali lagi, gue adalah fans Profesor X ketika gue tuh nonton X-Men dari semua franchise-nya, animasi, komik, bahkan sampai film Fox-nya, sampai ke yang diribut di versi James McAvoy. Profesor X yang menurut gue tuh sangat memorable. Tapi lagi-lagi di MCU dia dibuat seperti itu aja loh. Cuman tampil, habis itu matinya dipatahin doang kepalanya. Dari segi dia tuh dipatahkan kepalanya, dimensinya si Wanda. Udah itu doang. Bodoh amat lah. Kesel gue ngeliat emang, sumpah kesel gue Profesor X anjir. Tapi lagi-lagi untuk Profesor X versi varian Earth 838 nih, gue harus ngomong aduh astaga anjir. Gitu doang matinya lu, kesel gue ngeliat pak. Kenapa? Karena Profesor X yang gue kenal tuh dia tuh bukan orang seperti itu. Dia tuh adalah orang yang cerdas loh. Cerdas banget, bahkan semua planningnya dia bisa merencanakan semua. Dan juga kekuatan telepatinya dia tuh sangat kuat banget sih Profesor X ini pak. Makanya astaga cuma gitu doang loh ya. Kesel gue. Mati dengan segampang itu pak, gila. Nah pertanyaan sekarang adalah mereka nggak bisa ngalahin Wanda, tapi mereka bisa ngalahin Thanos. Dimana si Thanos ini sudah mengumpulkan berbagai macam Infinity Stones dan mereka bisa mengalahkan dia. Nah kenapa mereka nggak bisa mengalahkan Wanda? Bisa dibilang Wanda ini nggak punya Infinity Stones, dan kedua dia hanya punya Dark Magicnya doang. Lu bisa kalah, kesel gue ngeliatnya pak. Ya mungkin ada pengaruh buku Darkhold, tapi nggak sampai gitu juga anjing, sumpah. Kesel gue ngeliatnya, aduh kecewa pak, sumpah sangat kecewa. Tapi terutama untuk Profesor X, gue pas foto-foto sama cosplayer yang paling gue suka itu adalah ketika gue foto sama Profesor X itu anjir, akhirnya ada cosplay Profesor X pak, langsung auto foto pak. Aduh, oke lanjut. Dan akhirnya kita bisa melihat ternyata di beberapa scene itu kita bisa melihat, gue suka dengan adegan ketika Doctor Strange dan juga si America Chavez mereka terlempar-lempar ke multiverse lain. Nah kalau kalian perhatikan di berbagai macam universe ya, gue ada beberapa hal yang gue notice. Yang pertama ketika Doctor Strange dan juga America Chavez ketika mereka tuh udah tebus ke universe di mana itu adalah kota-kota, ada mobil segala macam ya, kota New York. Kalian bisa perhatikan bahwa kayaknya itu adalah universe di mana universe-nya Spider-Man PS4. Nah, kok bisa? Karena gue melihat taksinya. Nah, taksinya itu adalah taksi dari Spider-Man PS4. Nah, mungkin pak ya, mungkin karena gue melihat grafiknya kayak grafik 3D PS4 ya. Jadi itu kayaknya adalah universe Spider-Man versi PS4. Nah, seperti itu. Dan kedua, gue bisa melihat ada scene ketika mereka berdua terpental ke salah satu universe-nya Ghost Rider. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kalau kalian perhatikan lebih jauh lagi, kalian bisa melihat dengan teliti itu adalah universe-nya di mana ada berbagai macam tengkorak, ada api segala macam pak ya, ada berbagai macam batu-batuan. Itu kayaknya itu adalah universe-nya Ghost Rider atau enggak Mephisto, karena kan itu adalah neraka pak ya, nerakanya versi MCU mungkin. Jadi itu adalah universe-nya Mephisto atau enggak Ghost Rider jadi underworld-nya MCU ya, jadi seperti itu mungkin gua nggak tahu. Tapi asik sih ketika mereka tuh udah pindah-pindah ke multiverse. Dan juga gue suka ketika jokesnya udah mulai muncul. Nah jokesnya yang paling gue suka itu adalah ketika Doctor Strange juga America Chavez mereka tuh mau nyebrang ke jalan, tapi rambutnya itu ditukar, kamera tuh jadinya jalan, yang hijau tuh berhenti. Walk in the red ya, jalan ke merah ya, bangke. Bagus dan juga kreatif sekali. Makanya multiverse yang mereka sampaikan di sini itu adalah kreativitas yang bener-bener oh my god, nggak terpikirkan kalau kita bawa yang kita pikirkan sebagai para fans untuk mengenai multiverse ya paling universe beda, terus ada kebaran kita dari universe lain, sama ya dengan hal-hal yang sepele itu nggak kita anggap. Tapi lagi-lagi Sam Raimi berhasil yang membuat hal itu sepele menjadi lebih bagus ya. Kayak contoh rambut-rambut lalu lintas itu pak dibuat ditukar aja, tapi itu sangat inovatif sekali yang gue lihat. Dan makanya apa ya, multiverse yang mereka bangun itu hal yang sekecil itu mereka notice gitu loh. Nah gitu sih pak. Nah gue harus akui untuk America Chavez ya, mohon maaf, America Chavez cantik banget pak sumpah. America Chavez cantik banget pak sumpah. Dan dia di sini actingnya udah mulai bagus banget. Cuma ada beberapa acting dia tuh kerasa kayak itu dia tuh kayak lebay banget, sama dia tuh kayak pengaruh dan juga kurang beberapa di awal-awal ketika dia tuh habis ngelawan kantor kan ada scene Doctor Strange juga si America Chavez mereka kan lagi makan bareng baik, tapi lagi-lagi actingnya itu tuh kayak merasa ya kayak hambar. Tapi lagi-lagi ketika itu udah sampai pertengahan akhir bagus pak. Dan gue akui untuk scene ketika dia itu ada flashback di mana kedua orang tua lesbiannya itu udah ditujukan, dan kita bisa melihat karena dia itu udah dipengaruhi oleh rasa takut, kita bisa melihat kedua orang tua si America Chavez ini mereka langsung terlempar ke universe lain. Dan sampai sekarang dia nggak tahu kemana orang tuanya ini terlempar ke universe mana. Sampai sekarang dia tuh nggak tahu karena dia tuh punya kekuatan untuk menyeberangi semua multiverse, tapi lagi-lagi dia tidak bisa mengendalikannya. Karena apa? Karena multiverse
multiverse yang dia bangun sini, dia hanya bisa mengaksesnya dengan cara rasa takut. Itu pun dia tiba-tiba, Pak. Jadi seperti itu. Makanya gue langsung notice ketika Doctor Strange langsung mencuri kekuatan si America Chavez, karena kekuatan ini sangat berbahaya untuk dia sebagai anak kecil gitu loh. Jadi lagi-lagi gue yakin sih mereka tuh ngelakuin itu bukan jahat, tapi karena varian Doctor Strange ini kasihan ngelihat sih America Chavez ini nggak salah apa-apa, tapi dia tuh diincar terus. Nah, dan gue bisa melihat untuk Zombie Strange. Oke, mohon maaf nih untuk Zombie Strange yang gue pikir itu adalah dari Marvel Zombies What If lah atau segala macam yang kita udah lihat, baik, tapi lagi itu adalah mayatnya si Doctor Strange yang dibuat Dreamwalking. Nah, buatnya belum tahu apa ya. Jadi untuk mantra Dreamwalking itu ada di buku Darkhold. Nah, Dreamwalking ini adalah sebuah mantra di mana mantra ini akan terhubung ke multiverse lain. Jadi semisalkan gua nih melakukan sebuah Dreamwalking, gua ingin merasuki tubuh gua, tapi tubuh gua itu ada di universe lain. Nah, jadi gua tuh akan merasuki varian gua dari universe lain. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah mantra Dreamwalking yang ada di buku Darkhold. Nah, seperti itu, Pak ya. Dan gua akui, Pak ya, untuk mantra Dreamwalking ini sangat chaos banget sih. Dan kita baru tahu ternyata di MCU udah di-reveal bahwa ternyata buku Darkhold itu adalah salinan doang dari sebuah gua yang sangat misterius yang bernama gua Wundagore. Nah, Wundagore ini kalau kita perhatikan dari namanya Wundagore terus Wanda, itu hampir sama lah, Pak, cuma beda konteks doang, cuma beda variabel doang. Wundagore, Wanda, nah sama, cuma beda vocabulary-nya doang, itu aja. Udah mulai ini ya, gitu ya, Pak ya. Dan kita bisa melihat si Wanda dan juga Wong, mereka udah menghampiri gua Wundagore ya. Dan kita bisa melihat itu ternyata buku Darkhold itu adalah salinan doang yang sudah tertulis semuanya di gua Wundagore. Dan buku ini ditulis oleh Chthon, Iblis Chthon, yang merupakan itu adalah pemegang buku Darkhold yang sebenarnya, Pak ya. Dan itu semua diwariskan kepada si Wanda yang merupakan adalah orang yang akan menguasai dunia dan juga menguasai multiverse. Dan itu dengan nama Scarlet Witch, para sorcerer udah tahu bahwa kisah Scarlet Witch itu udah menjadi kisah yang mengerikan bagi para sorcerer, sehingga si Wong tuh udah notice, waduh, Scarlet Witch, lu yakin nih? Waduh, kampret. Dan gua suka dengan Wandanya. Waifu utama gua udah menjadi villain sini, dan gua bisa melihat dia udah membantai semua orang-orang yang ada di kamar touch lah. Dengan pembantaian seperti itu, orang udah mati loh, Pak. Semua sorcerer udah mulai mati di sana, Pak ya. Aduh, anjir, gue bisa melihat, oh anjir, tegangnya dapet, tensinya dapet, backsound musik juga dapet ketika Wanda itu nyerang semua orang di kamar touch. Dan gue bisa melihat ketika si Wanda ini keluar dari gong, lu masih nggak dengar adegan seperti itu, dan yang dia keluar dari gong, yang ketek, gila itu, oh, nontonnya dapet sih, dapet. Dan juga CGI-nya mulus sekali, Pak, ketika dia tuh keluar dari gong itu gue yakin animatornya pusing sih. gila bagus. Dan juga horornya kerasa banget, Pak. Makanya bisa bilang kalau kalian ngomong ini adalah film horor, bukan sih, ini adalah film Marvel tentang tema superhero sama, tapi lagi dengan vibe horor sama ketika kita lihat Moon Knight, ya dimana itu adalah tema superhero tapi lagi dengan vibe horor. Nah, jadi seperti itu, makanya lanjut, Pak. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat Book of Vishanti ketika semua anggota Illuminati udah mati dan ditolong oleh si Chrissy Palmer dari universe-nya Earth 838. Kita bisa melihat bahwa ternyata di situ Book of Vishanti mereka udah datang ke situ, dan gua nggak suka dengan jump scare yang bisa bilang tuh jump scare sangat tolol banget ya. Jadi kita bisa melihat ketika mereka tuh udah dikejar oleh si Wanda, Pak ya, ketika itu udah melakukan Dreamwalking dengan Wanda versi 838, kita bisa melihat ternyata mereka tuh stop dengan adegan ketika mereka tuh diem dulu, dan itu sengaja banget, itu kayak jump scare. Kalau gua jadi mereka ya, gua gimana caranya, gua langsung lari aja, langsung pindah ke universe lain untuk mengambil Book of Vishanti. Tapi lagi-lagi tolol sekali mereka memperlihatkan adegan seperti itu. Itu jump scare-nya sangat disengaja sekali sih, mohon maaf. Yang namanya jump scare kan orang-orang nggak akan notice, Pak, tapi lagi-lagi di sini mereka notice, Pak. Itu disengaja banget sih, sorry banget gue harus ngomong, astaga, aduh, MCU gini amat loh. Dan gue akui untuk Book of Vishanti, gue kira itu akan menjadi final dan juga menjadi titik ending di Multiverse of Madness. Tapi lagi-lagi gue melihat Book of Vishanti tidak berguna sama sekali, bahkan itu udah terbakar dengan sendirinya, Pak ya. Goblok. Kalau gue jadi Doctor Strange, gue langsung ambil tuh buku, gue baca tuh mantranya, gimana caranya Scarlet Witch ini bisa hancur. Tapi lagi-lagi itu dia ngambil pelan-pelan. Bodoh amat lah, kesel gue ngeliatnya, nggak ada waktu lo, sumpah. Jadi kayak apa, ada beberapa elemen-elemen yang tolol di film ini. Tapi lagi dengan ceritanya juga tone horornya, gue bisa menghibur sih.
Jadi kita ada coverannya Pak ya. Jadi kalau kita udah kecewa dengan beberapa adegan, tapi kita bisa terhibur dengan storynya, dengan horor-horor ala-ala Sam Raimi Pak ya. Oh bagus. Dan juga gue ngomong film ini salah rating. Kenapa gue bisa ngomong salah rating? Seperti yang gue paparkan di video sebelumnya mengenai review non spoiler gue udah ngomong bahwa film ini salah rating. Dikarenakan kalau kita udah lihat berbagai macam adegan gore-nya. Kalau kalian masih ingat ketika si Gargantos itu ditusuk oleh rambu lalu lintas oleh Doctor Strange di awal-awal ketika America Chavez itu masih diburu, kita bisa melihat bahwa matanya si Gargantos itu dicabut Pak, dicolongkan Pak. Itu jelas loh Pak, sampai urat-uratnya kelihatan, darahnya juga ada. Itu apa nggak R-rated? Sumpah mohon maaf, ini salah rating sih. Dengan rating PG-13 lu nggak bisa yang namanya tuh gore-nya setengah mampus gitu Pak, astaga. Ya palingnya gore-nya mungkin cuma darah ya Pak ya, darah, luka gitu segala macam itu masih wajar. Tapi kalau mata copot itu itu jelas loh Pak, mohon maaf ini salah rating sih. Satu ya kan. Yang kedua, ketika Sinister Strange ketika itu langsung jatuh dari ketinggian dan nancep ke pagar Pak, itu gore parah, super gila sih. Itu gore banget sih. Lu denger ini PG-13, astaga, kayak mereka tuh lebih beratnya ke gore. Dan juga untuk ciptanya masih dengan tema PG-13 sih, yang dimana orang-orang awam bisa mengikuti. Jadi seperti itu sih. Tapi lagi-lagi gue ketika nonton pertama dan kedua kalinya, gue bisa bilang ada banyak banget orang yang belum nonton WandaVision dan juga What If. Ada beberapa orang yang ngomong, oh itu kok si Peggy Carter kan, itu kan isi ngasih Kapten Amerika, kok dia jadi Kapten Amerika sih? Itu semuanya ada di What If. Tapi gue harus ngomong, What If itu kalau kayak untuk kontinuitas kepada si Kapten Carter itu hanya sebagai referensi saja ya Pak. Karena di Kapten Carter versi Earth 838 ini tidak ada hubungannya dengan Earth yang dimiliki oleh What If. Itu beda banget Pak. Jadi What If ini hanya sebagai originnya si Kapten Carter saja. Karena kan ini udah beda banget Pak ya, seperti itu. Makanya kalau kalian belum nonton What If episode 1 mengenai Kapten Carter, tonton aja dulu Pak ya. Karena kalian bisa melihat storyline-nya si Kapten Carter seperti apa, bagaimana itu bisa menggantikan Steve Rogers yang awalnya itu akan menjadi uji percobaan serum Super Soldier versi Howard Stark. Dia digantikan oleh si Peggy Carter ini Pak ya, seperti itu. Waduh, itu sih Pak. Makanya gue bingung, mereka tuh bingungnya satu. Gue dengar nih di studio ada yang ngomong, oh itu kenapa si Wanda punya 2 anak? Nah, karena itu sebut dijelaskan di series WandaVision. Dan gue akui sih banyak banget fans mereka itu nggak nonton WandaVision ya, karena lagi-lagi itu adalah format seri yang dimana format series ini hanya bisa terkoneksi di Disney Plus dan juga live streaming online Pak ya. Jadi nggak banyak orang yang bisa punya kuota, nggak punya orang bisa langganan Disney Plus ya. Gua ngerti banget untuk mereka tuh nggak bisa ikuti WandaVision. Tapi lagi-lagi ini adalah kontinuitas tidak langsung dari WandaVision ya. Aduh, kampret. Dan gua suka endingnya sih Pak. Gue suka endingnya dimana ketika kita bisa melihat Wanda yang pernah menyerap si kekuatan si America Chavez, kita bisa melihat di situ bahwa ternyata si America Chavez langsung membuka portal dimana itu terhubung ke Earth-nya, dimana si Wanda varian itu ada bersama kedua anaknya Billy dan Tommy. Dan gue bisa melihat di Scarlet Witch langsung diajak aja sama si Billy dan Tommy. Oh lu penyihir, lu apa di ibu gua? Karena kan si Wanda kan dibanting Pak ya dengan di hadapan mata mereka, dan sebagai anak kan mereka sampai nggak terima Pak ya. Walaupun mereka berdua masih kecil, si Billy dan Tommy ini yang mereka tuh sangat peduli dengan ibunya. Dan si Wanda varian ini ketika dia tuh udah berkali-kali udah dibuat dreamwalking oleh si Scarlet Witch ini, terus ngomong, tenang, lu jangan khawatir, gue yang jaga mereka buat lu deh, lu gak usah khawatir. Nah gitu, itu adalah penyelesaian titik dimana si Scarlet Witch ini udah bisa tobat. Nah kita bisa melihat bahwa si Doctor Strange ketika dia tuh udah menerima buku Darkhold dari Sinister Strange, kita bisa melihat bahwa dia tuh udah mempelajari buku Darkhold dan dia akhirnya melakukan dreamwalking, karena kan dia kan gak bisa pindah ke universe lain tanpa bantuan si American Chavez Pak ya. Jadi mau nggak mau dia harus melakukan dreamwalking. Nah dengan cara dia akan merasuki tubuhnya si Defender Strange yang udah dia kubur di universe MCU Pak ya. Itu waduh itu alasan kenapa zombie Doctor Strange itu ada di film ini ya, itu adalah dreamwalking. Astaga, gila. Gue sampai berteori panjang tuh, ini mungkin ada di What If, bukan ada gimana, nggak ada loh. Kesel gue ngeliat Pak. Aduh. Ya lagi-lagi ini ya, buat kalian juga, buat para fans dan juga kita, lagi-lagi kita harus ngomong bahwa film ini tuh sebenarnya itu bukan salah filmnya sih, tapi mungkin karena salah kitanya sebagai para fans yang kita udah berteori tinggi, apalagi buat kita para content creator yang kita udah buat video mengenai teori-teori mengenai multiverse madness yang sampai ketinggian banget, bahkan sampai ke Illuminati-nya berperan besar banget, tapi lagi-lagi tidak ada gunanya. Kesel gua. Ya filmnya cuma gitu doang, astaga. Jadi gua melihat seakan-akan si Kevin Feige ini kayak menahan potensinya si Sam Raimi untuk memperlihatkan berbagai macam adegan
adegan gore, berbagai macam story bisa bilang itu akan ada hubungannya, bahkan sampai Super Iron Man sama Deadpool di cut 40 menit. Gila, astaga. Apalagi nih, kenapa Deadpool ini harus muncul di Multiverse of Madness? Karena kan MCU kan masih punya project Deadpool 3 Pak ya, yang mereka tuh udah diakuisisi langsung oleh Disney. Nah, Deadpool itu kan dari Universal Fox ya kan, kita nggak tahu bahwa Deadpool 1 dan 2 kan itu kan masih ada di Universal Fox, belum Disney Pak ya pada saat itu Pak ya. Jadi lagi-lagi gimana Deadpool ini transisinya dari Universal Fox ke MCU dengan cara Deadpool itu akan menjadi tahanan dari Illuminati, karena kan Illuminati yang dibangun oleh R838 itu adalah Illuminati versi yang dimana mereka itu akan mengurusi yang namanya berbagai macam masalah multiverse Pak ya. Jadi mereka itu akan menghukum siapa saja orang-orang yang sudah menyebabkan inklusi dan juga berpindah ke universe lain Pak ya, jadi seperti itu. Dan juga Deadpool gua melihat tidak ada sama sekali Pak ya, Deadpool tidak ada. Bahkan pada itu gua langsung anjir, gua pengen tahu Deadpool di mana anjir. Padahal itulah transisi dari Universal Fox ke MCU dengan cara itu akan terkurung ke Illuminati. Udah, kita kan udah tahu Pak ya bahwa si Deadpool kan udah keliling berbagai macam multiverse untuk membunuh varian-varian dirinya. Dia membunuh Deadpool versi X-Men OG Wolverine, dan kedua dia membunuh si Ryan Reynolds yang dia itu akan menerima kontrak untuk film Green Lantern yang DC. Aduh, kesel gua ngeliatnya Pak, sumpah kesel banget Pak anjir. Tapi lagi Deadpool tidak dimunculkan, dan juga Superior Iron Man-nya. Lagi-lagi kita nggak ganti belakang Superior Iron Man seperti apa, nggak ada loh. Karena Ultron Scientist ada di situ. Mustahil dong kalau itu nggak ada si Iron Man gitu loh, astaga. Ih, kesel gue ngeliat Pak. Ya tapi lagi ini fokusnya ke Doctor Strange dan juga si Wanda. Jadi lagi-lagi ini kan bukan film multiverse secara keseluruhan, tapi ini fokusnya ke Wanda dan juga Doctor Strange. Udah gitu doang. Ya gue akui sih memang seperti itu sih. Aduh, kita bisa melihat bahwa ternyata di ending Doctor Strange udah mulai punya mata ketiga. Nah, kenapa kok bisa dia tuh punya mata ketiga? Nah, kalau gue analisis kayaknya mata ketiga ini adalah efek samping ketika itu udah menggunakan buku Darkhold, seperti yang udah dialami oleh Sinister Strange ketika itu udah menggunakan buku Darkhold untuk menyelamatkan si Chris Palmer dari pernikahannya. Nah, tapi lagi-lagi gua ini masih asumsi doang ya. Nah, kalau dia punya mata ketiga ini, apakah ini adalah efek samping ketika itu udah menggunakan buku Darkhold untuk menyelamatkan multiverse atau bagaimana? Gua nggak tahu Pak. Kalau kalian punya teori lain mengenai mata ketiga ini, tulis di kolom komen di bawah ya. Karena gue juga butuh jawaban fix dari kalian nih, seperti itu. Dan di post credit scene pertama kita bisa melihat si Doctor Strange dia tuh udah bertemu dengan Clea. Nah, siapa Clea ini? Clea ini adalah istrinya si Doctor Strange di komik Pak ya. Dan juga dia itu adalah keponakannya si Dormammu. Nah, gitu Pak ya. Karena ibunya itu adalah saudaranya si Dormammu. Nah, gitu Pak ya. Makanya bisa dibilang Clea itu mendatangi si Doctor Strange versi MCU karena di universe-nya itu semuanya udah mengalami inklusi, dikarenakan Doctor Strange yang versi MCU sudah menyebabkan inklusi setelah dia itu udah membaca buku Darkhold untuk menyelamatkan America Chavez dan juga si Scarlet Witch di MCU sekarang Pak ya. Makanya itu adalah penyebab dari kehancuran multiverse itu berujung-ujung terus Pak ya. Makanya itu nggak bisa sebut total, makanya itu adalah efek samping dari multiverse. Lu udah menyelesaikan suatu masalah ya kan, tapi ketika itu udah berakhir ada masalah lain yang melibatkan multiverse ya. Ini adalah teorinya Einstein. Nah gitu sih, makanya bisa dibilang di multiverse itu nggak bisa lu selesaikan langsung dalam satu film itu aja, dan kita bisa menikmati storyline-nya sih ya, storyline-nya. Dan kalau untuk cameo sih mohon maaf sangat kecewa sih untuk Illuminati-nya Pak ya, karena dari awal kita tuh kayak digobel-gobelkan Illuminati-nya akan sebagai tongkat utama Multiverse of Madness, tapi lagi-lagi mereka tampil matinya konyol sekali Pak. Gua skor untuk Multiverse of Madness ini gua kasih nilai ya, gua kasih nilai 7 dari 10 Pak ya, alias kalau kita kasih nilai rapotnya Pak ya, gua kasih nilai B aja lah. Karena story yang seperti ini tuh gue bisa bilang ya udah kayak biasa aja. Gua kalau nonton WandaVision sequel aja yang gua melihat, satu, dan kedua jump scare-nya mudah ditebak semua. Malah gua di bioskop kayak ketawa. Jump scare murah nih. Langsung begitu. Karena jump scare-nya sangat gue bisa tebak sebagai para penonton gitu loh. Aduh, ada Illuminati juga sangat hancur banget. Makanya gue nggak mau ngasih dia tuh nilai 8, 9, 10. Enggak. Dan apakah ini masuk Oscar? Tidak ya. Karena gini Pak, yang kalian ngomong, oh bang MCU kenapa nggak masuk Oscar? Gini Pak, gue suka begini ya. Film MCU itu bagus sebagai rajanya film blockbuster di seluruh dunia itu adalah Marvel Studios, MCU Pak ya. Tapi kenapa mereka tuh nggak masuk Oscar? Karena storynya masih biasa aja. Nah, film-film yang masuk Oscar adalah film-film yang berat Pak ya, dengan rating R-rated. Contoh kayak Snyder Cut, menang Snyder Cut. Ayo, Snyder Cut menang loh Pak. The Flash ketika itu udah mereverse semua timeline.
Itu dia tuh udah menang tuh. Nah itu karena storynya berat dan juga gore-gore-nya nggak tanggung-tanggung dan juga sesuai rating A-rated. Nah makanya dari itu gue harus nilai Multiverse of Madness ini mereka tuh salah rating. Kesel gue ngeliatnya pak. Nah, seperti itu pak ya. Ya itu aja mengenai video kali ini, mengenai review gue mengenai Multiverse of Madness. Banyak juga banyak gue rekamannya. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai spoilernya, tulis aja di kolom komentar di bawah, dan gue izin kalian buat kalian yang menyampaikan pendapat kalian untuk spoilernya. It's okay, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar karena gue udah bikin full review spoiler di video ini pak. Seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian pak ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!